Peraturan terakhir terkait dengan pengenaan PPh final 0,5% itu dihitung sejak NPWP-nya terdaftar. Jadi nanti di akhir tahun tinggal lapor saja, tidak ada pajak yang kurang bayar. Nah, tapi biasanya dividen itu ada pemotongan PPh dari negara sumbernya. Meskipun di bawah 4,8 miliar, tidak boleh pencatatan. Salah satu jenis tindak pidana, tidak perpajakan. Batam ini kan khusus, kawasan khusus ya. Jadi, cuma harus dilihat di sana ada 2 jenis fasilitas. Halo Pak Mulyono. Saya mendapatkan pertanyaan dari wajib pajak. Oke. Ia mempertanyakan usahanya dia masih kecil, memiliki omset belum sampai 500 juta. Apa tetap terkena pajak? Apabila terkena pajak, bagaimana sih Pak cara perhitungannya? Oke, baik. Nah, ini berarti saya asumsi ada orang pribadi ya, individu ya. Ini individu punya usaha, omsetnya masih di bawah 500 juta 1 tahun. Nah, jadi ada beberapa skema yang bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama harus dicek dulu apakah yang bersangkutan masih bisa menggunakan insentif PPh final 0,5% ya. Nah, sampai hari ini, sampai video ini dibuat ya, bahwa peraturan terakhir terkait dengan pengenaan PPh final 0,5% itu dihitung sejak NPWP-nya terdaftar untuk orang pribadi maksimal 7 tahun. Nah, jadi harus dicek dulu. Kalau misalkan dia peraturannya 2018 ya, nah NPWP-nya sudah terdaftar 2018, maka 7 tahunnya kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini 7 tahun. 2025 ini tidak boleh lagi, karena sudah 7 tahun. Tetapi kalau misalkan NPWP orang pribadi tersebut terdaftar misalkan artinya baru punya NPWP gitu ya tahun 2020 misalkan ya. Nah, berarti 2020, 21, 22, 23, 24 masih bisa, 25 masih bisa sampai dengan tahun 2026. Ya, jadi yang bersangkutan masih bisa menggunakan PPh final 0,5%. Nah, kita asumsi dulu ya masih bisa misalkan. Kalau yang bersangkutan itu masih boleh dalam rezim PPh final 0,5%, artinya mendapatkan insentif ya, PPh final UMKM, nah maka pajaknya adalah 0,5% per bulan. Namun, nah ini yang harus diperhatikan. Untuk orang pribadi, omset sampai dengan 500 juta, kalau dia masih dalam rezim yang PPh final, itu bebas pajak. Ya, artinya bukan objek pajak lagi. Jadi tidak perlu disetorkan gitu ya, tetapi dengan syarat masih boleh menggunakan yang tadi PPh final ya. Kalau udah di atas 500 juta tinggal disetorkan pajaknya 0,5% dari omset. Nah, tetapi kalau misalkan yang bersangkutan punya NPWP sudah lama gitu ya. Nah, berarti kan dari 2018 hitungnya ya, 2024 sudah berakhir. 2025 ya hingga bulan Juni 2025 belum ada peraturan yang memperpanjang. Sampai saat ini ya, sepengetahuan saya. Sehingga bagaimana pelaporan pajaknya, Pak? Pelaporan pajaknya adalah menggunakan norma. Nah, jadi kembali ke dulu lagi, sebelum PPh final yang 1% zaman sebelum 2013 ya. Jadi bagaimana ngitungnya? Menggunakan norma. Jadi total omset dikalikan dengan tabel norma, norma penghitungan penghasilan neto. Misalkan 25% gitu ya. Nah, berarti misalkan omsetnya tadi 500 juta ya, dikalikan 25%. Nah, let's say jadi 125 juta kan. Nah, 125 juta itu adalah penghasilan neto namanya. Tetap harus dihitung. Nah, penghasilan neto. Nah, dikurangi penghasilan tidak kena pajak yang kita tahu. Kalau single tidak kawin ya 54 juta. Jadi tadi 500 juta dikalikan norma, kita harus cek tabel normanya ya. Misalkan 25%. Nah, jadi 125 dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau pakai penghasilan tidak kena pajak maksimal, maksudnya levelnya penghasilan tidak kena pajak 54 juta saja. Kalau tadi kan omsetnya sampai 500. Nah, kalau ini dari penghasilan neto, nah penghasilan tidak kena pajaknya dikurangi ya. Dari misalkan tadi saya ulangnya 500 juta kali 25%, 125. 125 juta ini penghasilan neto, dikurangi dengan PTKP. Contohnya 54 juta, tidak kawin 0. Dapatlah penghasilan kena pajak. Jadi 125 kurangin 54 juta tadi kan ya. Nah, kurang lebih berarti berapa itu? Hasilnya sekitar 71 juta ya. Berarti ya. Nah, 71 juta ini kena tarif progresif.
Ya, 5, 15, 25, 30 sampai 35%. Jadi gitu kurang lebih. Ya, nah hitung punya hitung sepertinya lebih mahal. Kalau tadi PPh final kan masih bukan objek pajak, tapi kalau yang tidak masuk PPh final tetap harus bayar pajak kan begitu. Kalau omsetnya 500 juta orang pribadi. Nah, jadi masih kita tunggu nih apakah peraturan yang katanya mau diperpanjang ya PPh final ya, tetapi peraturan pemerintahnya belum dirubah atau dicabut. Gitu ya, semoga jelas ya gitu ya. Pak, apa bedanya sih pengusaha yang pakai pajak final sama yang pakai pembukuan biasa? Nah, oke, ini harus diperjelas terms-terms ini ya, gitu ya. Nah, pertama pengenaan PPh final. Ya, itu adalah cara menghitung pajak penghasilannya. Ya, PPh final itu artinya apa? Kalau kita ada namanya SPT tahunan kan ya, orang pribadi deadline-nya di Maret, batas pelaporan. Kalau badan di April, ya. Nah, kalau PPh final itu sudah disetorkan pada saat transaksi. Contoh misalkan PPh final UMKM 0,5%. 0,5%-nya sudah disetorkan tiap bulan. Jadi nanti di akhir tahun tinggal lapor saja. Tidak ada pajak yang kurang bayar. Kalau PPh final yang non final ya, beda dihitungnya adalah nanti di akhir tahun. Ya, di akhir tahun pajak nanti ya, di akhir tahun pajak total penghasilan ditotalin semuanya. Nah, dihitunglah dikurangi misalnya PTKP kalau ada orang pribadi ya, gitu ya. Kalau badan ya tinggal lakukan koreksi fiskal seperti biasa kan. Ada yang koreksi positif, koreksi negatif, mana biaya yang boleh dibiayakan, mana biaya yang tidak boleh. Nah, sehingga orang pribadi kurangi PTKP, kalau di badan ada koreksi fiskal, dapatlah penghasilan kena pajak. Nah, ini yang dikalikan dengan tarif normal. Kalau badan 22% ya, kita tahu. Kalau orang pribadi berapa? Progresif. Progresif, yang tarif normal 5-35%. Itu dihitung di akhir tahun ya. Dan harus dilaporkan bersama dengan SPT tahunan. Itu PPh final dan non final. Sampai sini jelas ya. Nah, tapi beda dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Nah, bedanya apa Pak? Kalau pencatatan itu secara pajak adalah pencatatan omset atau peredaran usaha, peredaran bruto. Setiap bulan kita harus nyatat. Siapa yang boleh pencatatan Pak? Ya, yang melakukan usaha tetapi di bawah 4,8 miliar setahun omsetnya untuk orang pribadi. Mau dia PPh final, nggak PPh final, tetap harus pencatatan. Gitu. Nah, habis ini clear ya. Jadi mencatat apa? Omsetnya. Gitu ya, omsetnya. Nah, kalau badan, misalkan PT, CV, firma ya, badan usaha gitu. Nah, meskipun di bawah 4,8 miliar, tidak boleh pencatatan. Ya, karena sesuai Undang-Undang KUP, kalau badan berapapun omsetnya, wajib pembukuan. Artinya apa? Harus membuat laporan keuangan. Sederhananya laba rugi neraca. Ya, laporan arus kas nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi laba rugi dan neraca harus ada. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kalau orang pribadi tadi kan di bawah 4,8 M pencatatan. Di atas 4,8 M, kalau pengusaha wajib pembukuan juga. Jangan salah. Orang pribadi yang melakukan usaha atas nama pribadi, kalau omsetnya setahun di atas 4,8 miliar, wajib pembukuan. Jadi harus membuat laporan keuangan pribadi ya untuk usahanya gitu ya, yang nanti dilaporkan di SPT pribadinya. Jelas ya sampai sini ya? Katanya sekarang NPWP itu pakai NIK. Itu beneran wajib atau masih opsional sih, Pak? Oh sudah wajib ya. Jadi tahun lalu bahkan ya, dari sejak tahun 2024 kalau saya tidak salah, jadi NPWP untuk orang pribadi sudah dipadankan dengan NIK ya. Jadi sudah dipadankan NPWP kita dengan NIK. Bahkan dulu ada yang pemadanan otomatis langsung dipadankan by system. Kecuali kalau ada perubahan data atau perbedaan nih, ada selisih diskrepensi lah ya. Misalkan alamatnya berbeda antara NPWP dengan NIK ya yang di KTP elektronik. Nah, itu bisa perubahan data ke KPP. Tapi untuk yang NPWP yang baru daftar 2025 misalkan gitu. Nah, udah otomatis langsung dipadankan gitu ya. Jadi nggak bisa wajib pajak kalau sudah punya KTP, nah itu sudah link sama nomor pokok wajib pajak gitu ya. Jadi tidak bisa lagi berbeda ya antara NPWP nggak ada KTP tapi nggak ada NPWP. Nah udah nggak bisa lagi kalau sekarang, harus gitu ya karena sudah dipadankan. Kalau wajib pajak belum update NIK dan jadi NPWP, apakah tetap bisa lapor SPT tahun depan?
Nah, ini harus dicek ya, karena ini sekarang SPT tahun 2025, SPT tahunan ya. Misalkan orang pribadi harus menggunakan sistem Cortex. Nah, jadi ada satu ketika kalau 2024 masih menggunakan DJP online ya, bisa menggunakan misalkan e-form ya. Nah, kalau misalkan sejak 2025 tidak bisa lagi menggunakan DJP online, nah harus menggunakan Cortex SPT tahunan orang pribadi dan badan juga ya untuk tahun pajak 2025. Nah, di Cortex dia harus aktivasi. Nah, otomatis kalau misalkan ternyata tidak sinkron datanya, belum diaktifasi, nggak bisa aktivasi kan dia, nggak bisa lapor SPT. Ya, gitu. Jadi dari sistem Cortex-nya sendiri, ketika di awal, ketika wajib pajak inaktivasi, dia udah otomatis melakukan semacam sinkronisasi begitu ya, supaya akunnya terbentuk di Cortex dan bisa lapor SPT tahunan orang pribadi. Ya, bahkan orang pribadi tersebut kalau misalkan jadi penanda tangan gitu ya di PT atau CV atau firma, dia direkturnya atau mau lapor SPT menggunakan beliau sebagai penanda tangan, penanggung jawab, harus aktivasi juga di Cortex-nya untuk Cortex pribadinya. Nah, otomatis harus sinkron kan. Kalau nggak bisa, belum aktivasi, belum bisa lapor SPT pribadi, dan juga tidak bisa menandatangani SPT badan di mana yang bersangkutan jadi penanggung jawabnya gitu. Pak, apa risiko pajak yang tidak disadari PT yang masih UMKM? Oke, jadi kalau PT UMKM ya, ada beberapa mungkin biasanya kendala lah ya, atau mungkin kesalahan lah ya yang tidak sengaja ya, yang kita biasa tahu, yang saya lihat gitu di lapangan ya. Satu ya, kalau PT UMKM, nah kebanyakan pengusaha itu ketika saya kan masih UMKM ya, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tidak membuat pembukuan, padahal pakai PT. Ya, jadi kalau pakai UMKM, pakai PT, wajib pajak tetap harus membuat pembukuan. Ya, karena wajib pajak badan semuanya, PT, CV, firma, persekutuan wajib melakukan pembukuan. Harus tetap buat laporan keuangan, kemudian laba rugi, neraca gitu ya, harus dilaporkan. Itu yang pertama ya, tidak melakukan pembukuan. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau PT masih UMKM. Nah, kebanyakan mereka menganggap bahwa ya udah kewajiban perpajakan saya hanya PPh final 0,5%, disetorkan tiap bulan kan begitu. Tetapi yang menjadi kesalahan lah ya, yang mungkin karena ketidaktahuan adalah lupa atau tidak sengaja belum melaporkan SPT masa. Ya, SPT bulanan. SPT masa itu ada macam-macam, PPh 21, ada PPh 23, PPh 4 ayat 2 dan seterusnya. Ya, PPh potong pungut. Ya, contohnya apa? Bayar gaji karyawan. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau pakai nama pribadi ya tidak potong kan PPh 21, tapi kalau pakai PT wajib potong gaji karyawan. Sewa kantor, sewa toko apa sewa tempat, pakai nama PT wajib potong PPh. Ya. Jadi tidak melaporkan SPT masanya ya dengan benar, bahkan kelupaan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang paling sering umum ya, sudah pakai PT UMKM tetapi masih menggunakan rekening pribadi. Ya sama aja dong kan begitu ya. Udah pakai PT, tapi rekeningnya masih rekening direkturnya atau rekening pemegang sahamnya. Nah, sehingga kantor pajak jadi bingung nih, harus lapor di mana. Nah, resikonya dua-duanya bisa kena pajak, orang pribadi dan PT-nya. Kalau pembukuannya tidak rapi dan sulit dibuktikan gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya beberapa contoh-contoh gitu ya. Kalau terkait dengan resiko pajak yang untuk PT yang masih UMKM yang biasanya ditemui gitu.